Kita tuh dulu beda agama, terus beda ras juga. Oh. Jadi kayak kenapa aku even mikir untuk mau nggak ya gitu. Gue kayak mikir nih bokap nyokap gue bakal ngomong apa ya. Pengen deh sekali-sekali. Apa tuh? Apa? Pengen sekali-sekali kalau dikasih tespek tuh seneng bukan kaget. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara pertama kali Viniar Offline ya. Judulnya Reunion Redefine, keren banget. Tepuk tangan dulu. Ya, acara ini dipersembahkan oleh TFR, susah banget bacanya. TFR, Volix, dan Idea Fest 2022. Juga disupport oleh Poco ya. Jadi yang HP-nya Samsung sama iPhone turunin dulu. Nanti kita nggak dibayar. Dan nggak cuma Poco, kita juga disponsori oleh Niplets ya. Ada yang tahu Niplets itu apa? Yang bisa jawab dapat gratis Niplets. Astaga mas. Jadi untuk kali ini kita tuh akan mengundang dua orang yang sangat-sangat ambisius ya. Mereka nikah tapi mereka kerja bareng juga. Tidak terjadi di hubungan saya. Terakhir saya pacaran, saya di kerjaan, kita putus. Jadinya saya mau tanya-tanya. Kita langsung panggil aja Ernanda Putra dan Mbak Sese. Cek juga mic-nya. Tes coba. Tes. Selamat malam. Malam. Kalian Malam perkenalin diri dulu boleh ke orang-orang ini? Iya. Halo semuanya. Gua Ernanda Putra. Aku Elis Sinsilia, biasa dipanggil Sese, bukan Sese. Sese ya? Sorry. Sese. Bilang halo dong. Hai. Nah jadi kalian ini berdua itu foundernya dari Makna Talks. Atau Makna aja? Makna aja. Makna tuh Group sih sebenarnya. ada berapa bagiannya sih? Awalnya kita satu kan, namanya Makna Kreatif, kita agensi gitu. Okay. Terus tahun keempat gitu kita mulai kayak punya Makna Talks sama IAS. Terus ada Makna Coffee juga. Terus ada Makers by Makna juga, itu produk kita. Terus sekarang ada Makna First gitu ya. Gitu. Oke nih berarti kalian dari awal bikin Makna itu emang udah nikah atau waktu itu pacaran atau? Nah, waktu itu masih pacaran ya? Masih pacaran? Enggak, tapi pas pertama kali jadi Makna nikah udah nikah. Lupa gue aja. Udah lama banget. Udah lama ya? Iya, enggak. Iya, Pretty much ya udah hampir nikah. Idenya waktu antara hampir menikah. atau udah nikah. Terus ya. pas, ini cerita dikit dulu waktu dia, jadi gue masih kerja ceritanya dulu. Terus intinya kayak kepikiran lah bikin sesuatu, momentumnya pas. Inilah lempar proposal ke dia gitu kan. Udah mau merit, tapi gue cabut dari kantor gitu kan. Cuman gue pikir kayak, ya udahlah bismillah aja gitu kalau misalnya dia kasih lampu hijau dan gue yakin ya udah Bikin aja. kita bikin aja. Dan akhirnya dia bilang ya udahlah kalau misalnya feeling kamu bilang kayak gitu, kesempatannya nggak datang 2 kali, dan which is true kan zaman dulu gitu. Akhirnya ya udah sampai sekarang gitu. Berarti Makna tuh mulainya di tahun berapa tuh awal terbentuknya Makna? Awalnya sih jadi freelance, gue tuh freelance kan graphic designer kan. Dulu tuh kalau misalnya mau dapat project-project besar tuh susah intinya kalau pakai nama personal. Jadi gue harus punya kendaraan lah intinya. Nah freelance-nya tuh namanya Makna dulu, Makna Kreatif. Terus akhirnya udah dari situ 2013 sampai akhirnya kita resmiin lah intinya bikin hitam di atas putih lah PT segala macam 2014 gitu. Oke dari 2014 berarti udah 8 tahun ya berjalan ya. Iya. Itu berarti udah punya apa tadi Makna Kreatif, Makna Coffee, Makna Talks, Makers by Makna. Terakhir Makna First. Makna First. Oke berarti itu ngomongin soal Makna Talks kan sama IAS masih gak sih itu? Masih dong. Masih. Tapi kenapa dia jadi kasih XO? Dia diambil Putri Tanjung ya? Iya. Nah itu dia itu internal problems kah atau?
Emang dia maruk aja sebagai manusia atau? Iya sih nggak ada, tetap dikata-katain, biarin. Nggak ada. Katain Tetap gue kata-katain sih lo ngapain sih gitu. Dia bilangnya kuliah lagi tapi dibayar, which is Oke. true. Ya udah, Alasan gue klasik. pikir Itu kayak ceritanya lucu sih, karena sebenarnya aku juga sekarang lagi kuliah lagi gitu. Jadi aku kan sekarang lagi kerja di Tokopedia. Oke. Sebenarnya, jadi kayak lagi agak step back dulu lah dari Makna. Aku sekarang di marketing lah di Tokopedia. Nah terus pas kebetulan aku kayak bilang ngasih tahu ke anak-anak, terus dia kayak iya nih mbak aku juga gitu. Jadi kayak dia ikutin path gue gitu. Jadi kayak cuman dia 2 kaki banget. Kalau gue kayaknya dengan my workload kayaknya nggak mungkin emang bilang dari awal. Kayaknya ini emang harus full time. Cuman memang sedikit banyak the bigger apa ya kayak big picture of things kayak business wise gitu segala macam masih kayak pasti masih dapat tahu lah ya report masih lah dari dapat gua report gitu, gitu. sama Cuman anak-anak juga. day to day-nya aku nggak Nggak involve ya Gitu. kan disuruh pulang kan nantinya. iya harus pulang. Oh berarti Mas Nanda yang lebih in charge sekarang di. Iya, benar. Iya Gitu. sama anak-anak lah ada. di Kenapa Benjolanti. milih jadi kerja di Tokopedia lagi Kak? Oh, kebetulan ada offer yang menurutku cukup menarik untuk aku pelajarin sih, karena aku marketingnya agak marketing coret, jadi aku kayak dapet di divisi yang ngurusin investment part juga, which the things that yang mungkin aku sama Nanda tuh nggak ada background itu, jadi pas kayak kita kayak kalau misalnya ada kesempatan sebelumnya tuh bukannya kita jalani, kita juga lumayan kayak aduh ini gimana ya, kayak nggak pernah tahu harus gimana. Nah jadi yang kayak butuh deh nih si pembelajaran ini gitu. Jadi kayak memutuskan untuk oke deh bentar ya gitu. Iya sama lah kayak istilahnya kan dia belajar lagi kuliah tapi dibayar gitu kan, ujung-ujungnya pengen balikin lagi ke Makna gitu. Karena kita ngerasa kayak apa ya kan belajar nggak ada habisnya gitu kan. Jadi pas ditawarin kayak part investment itu salah satu yang kita dari dulu nggak pernah pelajarin gitu kan. Background gue desain gitu, desain grafis. Sese juga tapi dia nyebrang ke bisnis gitu kan. Cuman dunia zaman sekarang kan kayak investment dan segala macam itu tuh kita perlu tahu juga gitu. Jadinya ya udahlah coba aja gitu. Berat ya jadi. Iya. Kok dimatiin sih? Tes apa? Tes. Sorry tadi gua pikir nih kayak lagi sidang di DPR mic-nya dimatiin. Ya, kita lanjut ya. Tadi itu sebenarnya kan itu zaman sekarang ya, tapi kita lebih pengen tahu ketika kalian dulu nih. Ini sebenarnya pembahasannya tentang work love life balance. Oke. Kan kalian soalnya nikah kan, jadi kayak lucu gitu kan. Udah lucu kayak gitu kan. Amin. Gua aminin tuh 1000 kali. Hati-hati anak Jaksel di sini kayak iri dengki ya gitu. Nah itu kalian tuh pacaran berarti berapa tahun nih pacarannya? Pacarannya. Kayaknya pacaran 7 tahun ya. 7. Lama deh. 7. Lama bener kita. 7 tahun pacaran. Iya. Nikahnya? 8 tahun sekarang. Udah Ini 15 tahun ke-8. berarti. Iya. Ya. Kalau ditanya zaman dulu waktu awal-awal masih ingat gak siapa yang suka pertama? Siapa suka siapa? Ingat lah. Ingat. Gua. Dia lah cek gitu. Gua. Oke. Dia. Zaman dulu kan iya masih wajar gitu cowok ya pasti suka duluan gitu kan. Tapi ya emang beneran gue dulu naksir duluan. Oke, waktu itu cara menyatakan cinta di Orde Lama tuh seperti apa Mas? Orde Lama. Ketahuan ya angkatan gue jadinya. Soalnya gue manggil aja Mas kan, jadi Iya, kayak iya. di zaman dulu gimana Mas? Dulu itu Surat ya? enggak nyampe segitu. Telegram. Oh nggak nyampe, kayak Belum. udah ada HP. Dulu QWERTY, handphonenya masih QWERTY tapi. Oh QWERTY, iya betul. Nggak, dulu, SMS. bener masih SMS-an kita ya dulu ya. Emang pernah ya? Ada SMS-an, iya, deg-degannya ada gitu kan. Ini kok 2 jam gak dibales-bales gitu kan. Nyampe gak nih, ada gak nih pulsanya gitu dulu. Ini dong Mas, dari step awal kan SMS butuh nomor HP kan? Iya. Mintanya gimana? Nah dulu gini ceritanya. Dulu tuh sesuatu, gue kan dulu ikut dosen gue kan. Dulu ikut dosen kerja sama dia. Dia sebenarnya kita satu kampus gitu kan. Cuman Oke. beda 2 angkatan. Cuman gue gak pernah ketemu dia. Nah terus waktu dia datang anak magang gitu, pas ngobrol-ngobrol gitu kan, awalnya belum terlalu naksir lah walaupun pertama kali ngeliat kayak wih boleh juga nih anak magang gitu kan dulu. Nah Bandel terus banget. setelah Boleh juga ngobrol-ngobrol kayak gue mikir kok interestnya menarik gitu kan, gue ngobrol musik dia juga dengerin hal yang sama gitu, terus gue ngobrolin bola
dia ngikutin bola banget gitu kan. Even klubnya Liverpool juga gitu. Yo. Akhirnya kayak, nih kok. Mas Nanda klubnya apa? Apa? Liverpool. Liverpool, gue udah jadi bilang kalian tadi. berdua nih Liverpool. Aku tuh sebenarnya kebetulan, Nah, ya sekarang udah lebih jarang tapi pada nonton, nggak zamannya kuat. ya, Iya, pada pada zamannya. zamannya Nah, gue akhirnya- nonton. Akhirnya kayak, unik juga nih. Akhirnya ya udah kita ngobrol-ngobrol segala macam. Berarti itu zamannya Fernando Torres ya? Lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Iya. Jangan ditanya. Saya belum lahir itu kayaknya. Iya, kayaknya. Ya. Oke, berarti sama-sama Belum suka di-plan. Liverpool nyambung. Nyambung terus banyak lah sebenarnya interest lain juga banyak yang gue kayak ini gue jarang banget nemu ini gitu loh, nemu experience ini gitu. Akhirnya pas kita makin dekat segala macam, ya udah deh kita terusin akhirnya jadian gitu. Oke, zaman dulu tuh kan ada istilah nembak-menembak nih. Kalau zaman sekarang kan kayak ya nginep aja kan tiba-tiba. Nggak ada tembak-menembak gitu, oke udah bareng aja gitu kan. Zaman dulu kalian masih nembak-nembakan gitu nggak yang kayak nyatakan Masih cinta ikut acaranya gitu? Nggak nyampe, nggak nyampe. Masih Ringo gitu, tremor gue kan nonton lo. tuh Ringo tuh. Hah? Tremor kan lo dulu. Iya, gue bener sih. Ini beneran tembak-menembak ya? Beneran, Nembak-nembak. beneran. Ada. Geli banget. Ceritain coba. Terus kayak gitu-gitu, kayak kenapa gitu yang katanya. Parkinson. Aku emang gitu orangnya, ternyata enggak. Gimana Mas? Jadi itu nembaknya di kampus, di tempat makan atau? Di mana ya dulu? Di mobil kayaknya. Di mobil Dulu tuh, lagi jalan. dulu lucunya waktu pacaran dia yang jemput gua karena gua gak punya mobil dulu. Gua naik motor, angkot gitu. Wah dulu jadi dia kan ngajar. Istilahnya dulu Mas Nanda masih miskin lah ya. Masih miskin, sekarang udah lumayan kan. Udah kaya lumayan gua. kan, udah lumayan. bisa lah dikit-dikit Kak. Bisa. Nah, Berarti Lumayan dijemput sama mobilnya. sambil iya dijemput sese dulu Iya, kan kamu Oke. kan. aku yang bawa mobil. Oke. Terus Jemput, kayak pas antar pulang kayaknya ya. Mas Nanda bisa nyetir nggak tapi pada waktu itu? Bisa, ya kalau dia jemput, ya gue jadi supirnya lah. Oh, kira-kira habis jemput Mas Nanda duduk di kiri gitu terus kayak kasusnya yang duduk di megang belakang. pahanya gitu kalau lagi nyetir nggak? Ya gitu. Oke, berarti Mas Nanda yang udah nyetir. Nah terus nembaknya gimana? Masih ingat nggak kata-kata mutiara yang diucapkan? Standar sih dulu ya. Dulu kayak cuma nembak, kayaknya kita cocok. Gimana ya kata-katanya? Nggak Terus inget tapi ya mau nggak jadi pacarku kayak gitu-gitu. Emang iya? Zaman dulu standar lah kayaknya template-nya sama gitu. Gak ada kata-kata mutiara yang kayak Nggak tanpamu Gak enggak ada. butuh gue gitu-gitu. Gue udah tahu Langsung juga diterima? jawabannya dulu gitu kan Emang pasti. iya enggak? Nah ini suka nih gue berantem nih. Lanjut. Tapi kan gak langsung aku jawab waktu itu. Iya, dikasih. Kan waktu itu Cewek-cewek zaman-zaman. badai banget nggak jawab Iya, ya. jangan-jangan yang kayak, aduh aku pikirin dulu deh. Disuruh tunggu berapa lama? 2 minggu gitu kali dulu ya. Emang ada? Seminggu, Ya, aku 2 gak inget minggu. sih Lama sejujurnya. deh, lama Cuman banget. ya kayaknya disuruh tunggu kayak galau-galau gitu. Aduh pacarin gak ya gitu. Ini. Nah, oke akhirnya pacaran dan kalian Akhirnya tiba-tiba pacaran. ternyata sampai 7 tahun ya? Iya. Iya 7 tahun. 7 tahun pacaran. Benar. Oke. Nih apa yang membuat kalian berpikir kan pacaran udah 7 tahun. Akhirnya kalian berpikir oke ini kayaknya he's atau she's the one gitu. Udah gue nikahin aja kita nikah aja gitu. Oke. Apa yang membuat itu akhirnya nikah? Akhirnya nikah ya. Basically nyangkut sih kayaknya. Oh, Nyangkut aja. udah Kan gak ada opsi lain ya kayak udah keburu 7 tahun. Soalnya Ya. enggak, soalnya kepikirannya kayak karena kan kita lumayan interestnya sama. Ngobrol nyambung. Terus nggak tahu sih, aku ngerasanya kayak barengan sama dia tuh misalnya aku suka sesuatu gitu. Dia tahu lebih banyak soal yang apapun yang aku suka itu gitu. Oke. Jadi kan ngobrolnya tuh enak gitu. Karena kan dulu kan lumayan apa ya pencitraannya, nggak pencitraan sih, maksudnya cuman kayak tertariknya sama orang yang kayak ya maunya yang wawasannya luas, yang pinter, yang enak diajak ngobrol gitu kan. Iya, nyarinya. betul. Yang bisa bikin seru gitu kalau ngobrol tuh lucu ya Nggak gitu. haho-haho ya. Iya, Iya, gitu. Terus pas ngobrol tuh kayak iya aku sukanya ini gitu. Aku dengernya misalnya lagu ini. Iya aku juga denger. Terus kamu tahu ininya nggak kayak lebih deep banget gitu. Jadi kayak lumayan seru kan. Nah, terus itu ke bawah. Cuman kan kita bertahun-tahun banget sampai kayak aku juga ngerasa oh by the way backgroundnya ini mungkin nggak usah dipanjang-panjang. Cuman kayak kita tuh dulu beda agama. Terus beda ras juga. Oh. Jadi Iya. kayak kenapa aku even mikir untuk mau nggak ya gitu. Gue kayak Iya. mikir nih bokap nyokap gue bakal ngomong apa ya gitu. 7 tahun dulu itu beda tatoan. agama tuh? Beda agama. Beda agama. Nah itu another story yang makanya kita juga menarik nih. apa ya? Sebenarnya kita menjalani pacaran kita juga cukup berat karena satu backgroundnya beda segala macam kan.
Udah gitu makanya kita tuh merasa kayak oke ini nggak boleh gagal nih, nggak boleh apa gitu. Kita lebih appreciate karena emang kita dulu susah banget jalanin ini gitu loh. Dan ternyata pas gue tanya kayak kamu mau bareng nggak intinya gitu kan. Ya intinya kalau kita udah sama-sama tujuannya sama gitu, gue yakin pasti ada caranya gitu. Jadi ya Jadi bisa-bisa aja ternyata ya. Bisa. Makanya kadang gue juga selalu mikir gitu loh kalau misalnya ada temen atau siapapun yang lagi menjalani beda agama gitu, pasti bisa karena ya sesimpel kita berdua aja bisa gitu loh. Masa kalian nggak bisa gitu? Ada contoh nyatanya yang kita udah jalanin which is works gitu. Berarti dulu selama 7 tahun itu kalian merayakan Lebaran dan Sampai sekarang sih. Oh sampai sekarang. Oh, Sekarang keluarganya soalnya nggak maksudnya kalau pindah kayak juga aku ya? pulang ke aku convert, cuman maksudnya oke. keluarga aku kan masih merayakan even Imlek gitu-gitu ya dia ikutan gitu. Kalau Sampai Imlek kan, sekarang, sekarang. kita jadi setahun itu agendanya banyak. Banyak. Lebaran iya, Imlekan iya. Berarti Kak Sase convert ke agamanya Mas Nanda nih. Iya betul. Itu ketika menikah. Ketika mau sebelum setahun menikah. setengah sebelum. Berarti itu itu banyak pertentangan dong pasti dari keluarga. Lumayan, setahun sebelum lah ya. Setahun Kayak nggak setengah nyampe sih, setahun setengah. Iya setahun lah. Maklum ya udah lama soalnya. Gak bisa memastikan. Iya kira-kiranya gitu. Gak apa Kak. Memang banyak domba-domba hilang yang nantinya akan pulang. Ya itu kristenisasi terselubung ya. Kami lagi butuh. Domba tersesat. Iya lebih banyak lagi boleh kalau yang mau convert dapat poko loh. Simpel ya. Oke, itu kan dari sisi dari pacaran terus sampai ke pernikahan. Ya. Sampai akhirnya kalian memutuskan untuk bikin si Makna ini berbarengan. Pernah kepikiran nggak? Gue kayaknya kalau kerja bareng sama dia nggak berhasil deh. Kan kita udah kayak banyak orang bilang yang kayak don't ever date your coworkers gitu. Iya. Terus kenapa kalian memutuskan kayak ya udah kita coba aja gitu? Karena gue udah tahu dari awal gue nggak bisa jalanin ini sendiri gitu. Karena gue tahu mungkin dulu belum terlalu menyadari tapi gue tahu banget kapasitas gue gitu loh. Oke. Satu mungkin makanya dari awal kayak udah nih udah jelas gitu role-nya gue di bagian kreatifnya, Sese bagian bisnisnya gitu loh. Dia yang bisa ngeliatin angka lah segala macem. Which is gue kan nggak bisa part itu. Mungkin gue bisa cuman gue bukan ahlinya. Jadi mendingan gue pilih yang gue suka aja dan gue ngerti gitu. Jadi ya udah dari situ udah tahu role-nya masing-masing. Ya udah kita jalanin deh gitu. Bismillah aja gitu kan. Akhirnya ya lancar-lancar aja gitu. Oke. Menarik ya cerita kalian agak rumit tapi complicated tapi kayak couple problematik ya kalau lihat-lihat ya. Dari beda agama, beda ras, kerja Ada bareng. banyak sih. Banyak ceritanya banyak. Tapi waktu soal kalian nikah nih, ini ada pertanyaan seru juga. Mapan dulu atau berani dulu? Kalau berdasarkan historical data, Historical data analisis. Gas dulu kalau kita. kita gas dulu. Berani dulu. Agak panik sih dulu, soalnya pas pertama kayak dia ngajak merit, masih ada kerjaan kan. Habis itu terus kayak berapa bulan kemudian ya Bi? Kayak setengah tahun kemudian kita sambil kayak jalan, oke kita masih kayak harus ngurusin approval keluarga dan segala macam. Yeah. Terus tiba-tiba aku mau cabut dari kantor gitu kayak. Padahal mau nikah ya? Iya. Terus ini gak ada gaji Itu dong. berat tuh. Iya terus gimana gitu. Nah itu Iya lu emang gak mikirin Kak kayak soal nanti kalau punya anak atau kayak tempat tinggalnya masa iya kayak rumah kok gubuk gitu kan gak mau kan. Mikirin. Karena dulu ya terus terang uangnya habis lah buat kita mau nikah lah segala macam gitu kan. Cuman gue tahu kayak ada apartemen walaupun apartemen keluarganya ya udah yang ada di depan mata kita jalanin aja gitu. Which is sambil kita 2,5 tahun ya tinggal di apartemen gitu sengaja building our dream. Iya sambil kayak mikir-mikir kayaknya kalau jalan ini berdua bisa nih kalau sendiri kan susah gitu kan. Jadi ya udah yakin aja ternyata bisa gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi menurut kalian mana yang lebih penting orang tua atau suami atau istri? Jebakan. Jebakan memang iya itu. Kita tuh berharap kalian blunder gitu supaya Makna turun terus kita bisa beli sahamnya terus naik lagi. Dua-duanya penting. Dua-duanya penting tergantung konteksnya juga sih. Tergantung konteksnya. Tapi kalau disuruh pilih nih sekarang. Iya misalnya pilih.
Ya istri lah jelas. Aku juga suami. Iyalah pindah agama Konsepnya. udah kelihatan. Enggak soalnya gini, Jadi sebenarnya domba yang ada reasonnya gitu loh. Oke. Karena ya kita pernah lah ada di masa kita punya orang tua dan kita sebagai anak gitu kan. Oke. Tanggung jawabnya beda tuh kan. Ya udah gue minta, mereka memberi gitu Iya. kan. Tapi waktu kita udah menikah, gue langsung sadar tuh kenapa ada istilahnya sehidup semati gitu kan. Oke. Ya orang tua lu nggak bawa sehidup semati gitu loh. Anak pun enggak. Pada akhirnya anak kan titipan gitu kan. Pada akhirnya lu akan lepas kayak kita Iya. gitu. Anak lu merit segala macem gitu kan. Ya yang berdua sampai mati Partner siapa? hidup Partner istilahnya. hidup. Partner hidup ya. Nah which is ya gue pilih istri gue gitu. Ya. Ya. Dan kita akhirnya kan ya sama kayak orang tua kita udah punya keluarga sendiri juga yang harus kita jaga gitu. Berarti ya karena responsibility juga udah ganti lah ya. Bener. Darinya anak jadinya sekarang udah punya anak jadi orang tua ngerasain orang tua apa juga. bedanya ya. Betul, Benar. benar. Oke. Pengen deh sekali-sekali. Apa tuh? Apa? Pengen sekali-sekali kalau dikasih tespek tuh seneng bukan kaget. Iya lanjut ya. Nih oke apa momen paling bahagia di hidup yang kalian gak bisa lupain? Ini momen berdua ya. Bahagia. Berdua. Bukan sendiri-sendiri tapi waktu barengan. Oke. Selain pernikahan atau punya Selain anak. pernikahan, wah ketebak semua. udah. Baru kita mau bahas. Oh, itu aku ya? baru mau Itu jawab dua-duanya ya? Iya Iya, karena iya, kan iya. susah kan nyampe Oke, ke oke. nikah bisa berhasil nikah tuh susah. Jadi salah satu hari Achievement ya. terbahagia ya kayak pas nikah kayak sumringah terus gitu. Iya. Yang kayak masih happy-nya berkelanjutan gitu loh, happy banget gak? Iya happy banget, kok happy banget ya? Iya happy Bener. banget gitu tiap hari. Nanya kamu masih happy banget ya? Iya happy banget gitu. Even sampai Tiap detik hari. ini kadang kita nanya juga gitu, Iya. kamu masih happy Kamu nggak masih gitu? happy banget gak? Nikah Gue sama rasa aku, iya itu pasti banget gitu. kayaknya harus sih kita selalu nanya gitu loh ekspektasinya apa segala macam gitu. Karena juga kenapa kita happy banget ya karena kita menjalaninnya ya tadi banyak banget lah rintangannya gitu. Kepikiran sih jadinya ya kalau lu udah 7 tahun kayak gitu sampai akhiran nikah sih seneng gue 7 tahun lebih juga sih pasti Iya, lebih, dikali 2. lebih. Sampai sekarang juga kalian masih mesra-mesraan ya? Maksudnya masih Alhamdulillah kayak ya. pacaran gitu ya? Iya. Masih sih. Masih. Dan kemarin juga kita baru trip kan kayak finally bisa trip berdua gitu nggak bawa anak sama anak-anak Makna gitu. Oke. Ya itu kita juga tetap maintain lah kayak ya kita berdua juga harus jaga nih hubungan kita biar tetap seru segala macem gitu kan. Jadi kita ada trip berdua yang seminggu yang nggak bawa anak sama sekali itu beneran buat kita matters banget gitu. Jadi kalau mau punya suami atau punya istri, kalau mau menikah harus cari yang bisa jadi best friend juga ya? Setuju banget itu. Setuju. Jadi kalau kalian ditanya best friendnya siapa? Ya, one of my best friend ya Nanda sih. Soalnya Benar. karena semua yang kayak aku hadepin gitu setiap hari dan segala macam paling deket bisa ngobrol dan bisa aku reach itu ya dia gitu. Jadi Betul. ya penting sih buat aku kayak bisa ada di frekuensi sahabat gitu sama pasangan tuh menyenangkan sih gitu. Iya ya. Even kadang juga kita merasa kayak hubungannya juga ya udah nyampur mix semua gitu. Kita juga kadang juga kita kalau berantem juga gue ngerasa gila lo jadi orang gitu banget sih gitu kan. Tapi ya somehow kayak kalau bisa dibilang ya gue sangat membutuhkan dia dalam hidup gue gitu loh. Jadi emang beneran kita saling membutuhkan gitu. Jadi berasa gitu kan. Oke itu kan tadi kita sempat ngomongin yang bahagianya itu ketika nikah dan punya anak lah ya. Tapi kalau paling berat yang kalian hadapi? Mungkin pas itu ya mau merit ya. Karena masa-masa itu kan kayak Masa transisi duitnya ya? nggak ada. Oke. Terus kayak kita harus planning dari gitu kayak nggak semua di awal-awal kan maksudnya untuk dapetin approval itu nggak gampang. Terus ya jadi macam-macam sih rintangannya sampai kayak pokoknya merit ada aja ya kayaknya. Iya, ada aja. Jadi Gitu. itu berat dan ya lumayan salah satu yang paling berat di hidup sih ya gitu. Iya, iya. Soalnya tadi Sese bilang dari ras aja beda kan. Gue orang Jawa Padang, dia Aku keturunan Chinese keturunan gitu. Chinese gitu. Cindo Muslim ya? Iya. Jadi ya itulah mungkin salah Dia satu yang nafasnya. terberat itu. Gitu. Susah sih itu menyatukan ya. Tapi akhirnya keluarga dua-duanya menerima lah ya. Akhirnya menerima. Sekarang sayang banget nih. Iya benar. Iya sama Iya, lah sebaliknya iya. juga gitu. Kita Oke, jadi dekat kita banget.
napas dulu dari cinta-cintaan, saya sedikit iri. Kita ke pekerjaan lagi. Boleh. Kalian kan kerja bareng udah cukup lama nih. Kalau kalian di pekerjaan bisa clash gitu gak? Atau kayak berantem tapi di pekerjaan doang. Nah itu gimana balikinnya? Nanti kan kalian pulangnya bareng. Itu gimana mengatasi sebel-sebelnya gitu? Apa kayak lu pulang sendiri ya nanti gitu? Nah. Biasanya gini sih, jadi ada kayak kita selalu bedain ya profesionalisme sama suami istri gitu kan. Walaupun susah banget kenyataannya. Cuman balik lagi kita kalau selalu lagi debat gitu, kita harus pakai logik aja gitu loh. Jadi udah langsung ngerti itu kayak menurut gua cara kalau udah pakai emosi itu kan langsung kelihatan kan. Ini udah personal nih kayak gitu. Jadi kita berdua untungnya orangnya logik banget juga gitu loh. Jadi ya udah gitu ya lancar-lancar aja. Soalnya kebetulan aku sama Nanda tuh orangnya tipikalnya outlooknya terhadap sesuatu tuh sama. Lumayan similar gitu. Kenapa kita bisa cocok juga karena setiap kita ngomongin kayak mimpi gitu. Kita orangnya kayak suka mimpi, suka kayak BM banget gitu. Tapi kita bukan tipe yang dreamy banget sampai yang kayak enggak jejek gitu. Nah kita sama gitu. Nah jadi somehow kalau misalnya kayak kita ngomongin kerjaan dan segala macam, kita tuh tahu kayak somehow kenapanya. Jadi kayak aku juga pelajarin train of thoughts-nya Nanda tuh gimana. Terus dia juga pelajarin train of thoughts-nya aku. Kenapa aku sampai kayak punya argumen itu yang berbeda. Dan so far kayaknya kalau kelas di kerjaan malah lebih jarang ya Nda. Maksudnya kayak kita selalu kayak jadinya ya udah profesional aja gitu. Kayak kalau misalnya lagi ngomongin kerjaan, as long as si argumennya berlogika dan ada, pasti kan ada dasarnya ya. Kayak bukan orang gila juga gitu. Pasti kayak ngomong sesuatu itu ada basisnya gitu. Kita kasih tahu aja. Kenapa mikir kayak gini? Karena kayak gini gitu. Jadi kayak kita saling menghargai aja itu. Benar. Justru malah kalau misalnya lebih berantem lebih ke masalah kecil-kecil pribadi itu ya namanya juga suami istri ya gitu. Lebih benar. kayak gitu. Tapi berarti kerjaan ada lebih kerjaan enggak sih sama ya? ada kayak rem stopnya gitu kayak kita mulai kayak ini mulai agak mikirnya ngaco nih. Udahlah pasti salah satunya dulu gitu. tiba-tiba ada yang ngalah aja salah satu dan pas gue sadarin kayak oh iya ternyata lo bener gitu. Jadi udah stop. Berarti ada masanya tapi kita kenceng-kencengan gitu ada. Tapi mungkin makin kelas gimana gitu. makin dewasa kita juga makin mikir kayaknya ya tetaplah hubungan tuh di atas kerjaan tuh ya second layer gitu loh. Berarti kalau di pekerjaan nggak boleh pakai emosi lah istilahnya ya. Emang logik aja ya, berdua sebisa kalian. mungkin pakai logik, Iya. logikanya. Nah, nih apa kunci hubungan yang awet menurut kalian di pekerjaan maupun di hubungan? Banyak sih, cuman yang pasti mungkin be respectful to each other gitu, saling dengerin gitu, jangan merendahkan satu sama lain gitu. Karena mungkin aku juga cukup beruntung ya, Nanda orangnya sebagai seorang laki-laki tuh dia modern banget, dia cara pemikirannya modern banget, jadi dia tipe yang menganggap aku juga equal gitu. Jadi kita bisa sama-sama mengeluarkan pendapat dan bebas berekspresi. Maksudnya aku ngomong apa aja ya dia dengerin gitu dan nggak dianggap kayak lo cewek lo nggak tahu apa-apa gitu. Itu kan banyak kan kejadian gitu. Even di kalangan temen-temenku yang aku ngerasa kayak oh di zaman sekarang ini masih ada yang kayak gitu ya gitu ternyata gitu. Nah aku cukup beruntung kayak Nanda nggak gitu. Jadi kayak kita lumayan bisa ya hubungannya bisa sukses even di kerjaan dan ini karena aku ngerasa ya kita sama-sama ya menghargai dan tahu porsi masing-masing juga sih. Benar. Jadi ada kalanya kayak udah ngomongin sesuatu yang dia lebih ahli ya gue akan dengerin gitu loh. Oh iya oke. Which is ya gue bukan orang yang tahu semuanya juga gitu kan. Gue tahu kapasitas gitu kan. Jadi kalau ada sesuatu yang gue butuh pendapat dia ya gue akan dengerin gitu. Dan sebaliknya juga gitu loh. Gitu sih. Berarti mendengarkan adalah salah satu kunci ya. Benar. Mendengarkan penting sih. Belajar sama mendengarkan. Iya respect kali ya. Respect to each other ya benar. Respect, oke. Mendengarkan dan respect. Akan saya coba terapkan nanti ya. Next question. Dalam sebuah relationship ada dua individu yang berbeda. Apa menurut kalian kuncinya untuk tetap mempertahankan freedom sebagai individu? Oke. Gue tahu dari pertama kayak kita pacaran gitu ya sampai detik ini gitu kita ngobrol sama lo gitu. Sesuatu orangnya nggak pernah
tetap orang yang sama gitu loh. Waktu gue temuin dulu 15 tahun lalu kenalan gitu kan. Jadi apa ya, kita tetap jadi kayaknya nggak berubah ya. Iya, kita kayak nggak berusaha untuk merubah masing-masing orang, tapi mengembrace gitu supaya maksudnya di luar dari habit ya, menurutku merubah orang itu kan kayak layernya deep banget tuh. Kalau misalnya kayak habit kebiasaan buruk kayak misalnya aku suka kayak naruh barang kayak habis pakai taruh sembarangan gitu. Dia kan orangnya rapi banget gitu. Jadi kayak balikin dong gitu. Terus kalau enggak aku nggak suka kalau yang kotor-kotor misalnya kayak jangan pakai celana baru keluar langsung duduk di mana misalnya gitu. Nah itu kan habit ya. Kayak hitungan habit. Kayak gitu. Itu habit. Itu dirubah. Tapi maksudnya kayak sebagai persona gitu. Kayak karakter. Justru kayak kita berdua berusaha untuk nggak merubah dan justru nge-shape kayak mempertajam sama-sama gitu loh. Kayak kamu harusnya gini. Kayak kita selalu reflect back kayak kita tuh bisa jadi lebih baik tuh seperti apa yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak dibilang freedom jadi orangnya masing-masing, justru kita malah merasa dengan adanya kayak bantuan ada perspektif dari misalnya Nanda juga gitu, justru kayak istilahnya kayak punya kemampuan atau punya ini yang kayak makin dipoles gitu loh. Benar. Gitu, makin di-sharpen kita sama-sama kayak gitulah. Kayak. Dan penting juga sih kayak kritis juga gitu sama pasangan kan. Itu pahit tapi penting gitu karena itu yang akan nge-shape kita lebih baik lagi gitu kan. Nggak mungkin kan kita ngelihat diri kita sendiri gitu kan. Pasti butuh orang pendapat orang. At least yang orang paling dekat sama lo siapa? Ya pasangan kita gitu kan. Jadi ya gue kalau ngeritik gue abis-abisan gitu loh. Cuman ya gue terima karena ya itu pendapat yang jujur dari dia dan gue butuh itu as a human gitu loh gitu. Karena kan kalau kita nilai diri sendiri kadang bias ya. Nah itu. Jadi harus ada orang lain yang menilai. Ngasih perspektif lah. Ngasih perspektif. Iya perspektif berbeda. Oke, nah kalian udah 15 tahun berarti ngomongin soal privacy nih. Kalian masih punya privacy masing-masing gak? Dan itu privacy itu sampai titik mana sih yang acceptable dan yang enggak? Kalau buat aku ya sebenarnya kayak kita somehow nggak tahu mungkin orangnya mungkin agak setipe makanya kayak kita juga kayak lumayan ya udah sadar diri aja masing-masing. Cuman maksudnya kayak kalau dari sisi aku kayak kalau dibilang privacy ya kita sama-sama privacy. Aku sampai sekarang nggak pernah ngoprek sama sekali handphone Nanda gitu. 15 tahun tuh nggak pernah? Nggak pernah. Nah dia juga sama nggak pernah 15 tahun kayak kita pacaran nggak pernah koprek-koprekan handphone gitu. Cuman ya kalau ada message atau apa dia balesin dulu misalnya itu gua kelewatan ya itu wajar aja jadi gitu kita kan. tuh karena saking maksudnya kayak kita juga build itu kan kayak bisa kayak gitu karena aku percaya sama Nanda. Benar. Itu kan percaya itu nggak bisa dibeli ya, nggak bisa kayak nggak bisa ya udah gue percaya nggak bisa gitu. Itu kayak along the way kayak belajar untuk percaya dan aku nyaman dengan aku nggak butuh ngecek karena dengan gampang kayak misalnya kalau orang menutup-nutupin sesuatu dengan gampangnya dia kayak handphonenya nggak berani dibuka, kayak panik gitu. Ini kan nggak pernah ada. Aja. Jadinya kita kayak ya udah aku juga nggak pernah punya perasaan butuh untuk ngoprek-ngoprek dan ngecek gitu. Jadi ya privacy ya tetap ada aja gitu. Tapi dan kita tahu juga lah batasannya kayak misalnya ya kita udah ya namanya juga udah janji kan kayak ya komit bareng-bareng gitu ya pasti ada beberapa hal yang kita juga sepakatin kayak ya aku nggak akan lah gimana lah nggak akan bandel atau ada apa janjiannya gitu, terus ada kayak simulasinya kalau kamu gini nanti gimana ya kayak gitu. Ya kalau gini kamu sebelah itunya jangan gitu. Kalau jadi kita tuh biasanya kayak dari antara cerita orang, kalau kamu digituin gimana ya? Jadi kita suka kayak mengada-ngada aja gitu, kayak simulasi-simulasi di otak kita. Latihan gitu. Lah ya, latihan gimana kalau nih? itu sebel sih ya, kalau jadi aku sebel sih kalau kayak gitu, iya yang gitu. Jadi dibahasnya lumayan. Tapi gitu untung berakhir di simulasi doang ya. Semoga ya. Iya semoga ya. Amin ya. Baru 15 tahun masih ada tahun-tahun lagi ke depannya jangan sampai blunder. Iya dong. Ya. Oke itu kan soal tadi ngecek HP ya. Kalau soal pergi-pergi sama teman-teman gitu masih ada nggak sih kalian? Atau kayak kalian kemana-mana bareng berdua? Kita mostly bareng ya. Mostly bareng, cuman iya soalnya kayak nggak tahu ya. Kita biar again mungkin kita similar atau mungkin Anda jadi ikut. Nah, aku tuh orangnya lumayan
clingy sebenarnya. Lumayan apa? Clingy. Clingy. Iya, kayak udah kemana gitu. Nah cuman kan kalau sekarang ngantornya berbeda ya. Jadi kayak ya udah kalau dia lagi ngantor ya silakan gitu. Tapi kalau misalnya kayak yang ya kecuali kamu San Mori itu kamu sendiri sih. Iya. Ya kan nggak sama aku. Gitu. Itu sendiri kayak main sendiri ya. gitu. Cuman mostly kalau misalnya misalnya dia lagi ngumpul sama temennya ya gue ikut karena ya temennya dia juga temen gue gitu loh. Terus karena udah barengan gitu. Udah sepaket lah ya sekarang. Sepaket ya. Jadi kecuali kalau aku main sama teman-teman yang ke rumah temen aku yang cewek-cewek bawa anak-anak itu kamu gak ikut, biasanya jemput doang. Gitu. Iya ada sih, ada. Olahraga gitu juga bareng-bareng gitu semua. Olahraga Enggak di semua, rumah tapi ada. Iya di Ada yang rumah bareng, lari ya bareng Iya. gitu. Kayak pound fit bareng gitu. Enggak. Oh enggak? Kamu banget panfit, si panfit. Si paling pound fit nih. Si olahraga juga gue. Oke, itu privacy. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau dari segi proses kreatif nih, gimana hubungan ini mendukung untuk terus termotivasi berkarya? Susah juga pertanyaan. Susah juga ya itu ya. Berat. Boleh diulang nggak? Deep banget sih. Deep. Dari segi proses kreatif, gimana hubungan ini mendukung untuk terus termotivasi berkarya? Apa tuh, Bi? Mungkin kalau secara pragmatiknya ya, kayak aku kalau boleh jujur, aku tuh kenapa bisa nyangkut sama Nanda juga, aku ngerasa sampai hari ini aku kayak 15 tahun sama Nanda ya, tiap hari ada aja yang dia tuh inspiring buat aku gitu. Nah karena itu kayak kita lumayan sering ngobrol ya, kayak aku suka banget nih kayak kamu bisa kayak gini, atau misalnya kayak dia selalu kayak bisa ngulik hal-hal yang kayak ngasih gua hal baru terus nih kayak jadi kayak selalu ngisi gitu. Nah jadinya itu somehow ya bikin inspired deh, jadinya kayak punya ya gitu sih, jadi kayak punya ya jadi nggak berhenti untuk benar dan bergerak dan dan sebaliknya juga kan, kayak gue rasa penting buat kita sama-sama pasangan gitu punya punya harus ada sparks buat kayak, saling kayak menginspirasi bangga gitu loh, kayak lo keren banget sih gitu. Dan menurut gue jangan enggak tapi beneran buat gue kunci penting jangan kalau emang beneran jangan pelit muji juga gitu loh. Tapi ya harus jujur juga gitu kan. Genuine aja. Jadi jangan gengsi, jangan apa gitu. Jadi beneran transparan aja, itu salah satu kuncinya. Itu mau di pujian ataupun kesalahan ya berarti? Ya sama lah, kritik juga sama. Bener, tapi kritik ya juga. Kalau misalnya muji ya muji gitu. Betul. Jangan gengsi. Oke, ini karena bayarannya cuma buat 1 jam, kita udah mau selesai. Ada 2 brand tapi bayarnya pakai HP, sorry ya. Pertanyaan terakhir berarti ya. Ada advice gak untuk anak-anak muda yang tertarik untuk membangun relationship tapi pengen juga kerja bersama? Mewujudkan mimpi bersama. Advice-nya ya? Advice ya biar kayak kalian kan kayak relationship goals kan? Goals. Mungkin satu saling respect penting sih. Terus sama mungkin ada orang-orang yang penting banget, misalnya kayak legal matters penting banget diomongin dari awal. Dibandingin nanti ke depannya gimana. You'll never know with money. Benar. Mending hitam atas putih langsung ya. Dari awal gitu kasih tahu. Nah especially kalau yang dekat-dekat apalagi belum nikah tuh. Kan nikah aja kayak bisa udahan, apalagi orang yang kayak baru pacaran mau bikin sesuatu bareng. Menurutku mendingan legalnya diurusin gitu. Betul. Iya. Terus itu sih tadi berbagi peran udah. Iya, dan satu lagi sih menurutku nggak usah dipaksain. Nggak usah dipaksain. Kalau misalnya ngobrol vision missionnya nggak nyambung, nggak cocok, interestnya nggak cocok. Benar. Nggak usah bareng juga, nggak wajib. Kebayang gak sih? Iya. Kebayang ya. Story of my life namanya. Soalnya beneran harus pokoknya harus. Plus minus juga kan sebenarnya. Ada yang kalau alhamdulillah berhasil gitu kan. Cuman ada juga yang gagalnya biasanya karena ya dipaksain, benar kata Sese gitu loh. Dan nggak ada keharusan juga. Benar, dan nggak buat semua orang gitu, karena kita kayak seblur itu sampai kita lagi di kasur nih gitu, lagi diem mau tidur kayak ngomonginnya kerjaan.
Itu bisa banget dan maksudnya kayak we are okay with it Udah gitu karena nyampur. kita udah terbiasa aja gitu. Kan ada orang-orang yang cerita, "Iya, jangan bawa-bawa kerjaan ke kamar tidur gitu." Iya, Nah, iya, gitu. iya, iya. Nggak bisa kita. Kita ya udah kayak kalau nggak dibahas- se-blur Kapanpun, itu dimanapun kapanpun ya. dimanapun ada ide ngobrol. Iya, tapi ya gitu. Ya kayak udah kayak ya udah jadi discuss gitu. Jadi diskusi. Karena ya Kan lupa kalau kadang-kadang nggak kan. iya kadang-kadang kayak idenya nggak tahu hadir di waktu yang kapan gitu Betul. dan aku nggak pernah masalah dengan kayak Nanda come up dengan itu tiba-tiba di tengah-tengah malam bolong, aku nggak pernah masalah dengan itu gitu, tapi at the same time dia juga nggak pernah masalah kalau aku lagi kayak tiba-tiba di pagi atau pas lagi waktu-waktu yang nggak pas kayak tiba-tiba ngomong ngerjain, oh dia juga bisa ngikutin gitu. Jadi Iya, frekuensinya benar, benar. sama gitu. Agak blur, cuman ya udahlah kita suka Kayak aku juga bilang tadi menjalani. nggak buat semua orang sebenarnya, tapi ya Benar, buat kita benar, kayak benar. biasa kayak. Jam Betul. 10 malam gitu diajak ngomong kerjaan apa Mungkin nggak jam gua 2 perekam. setengah 1 juga pernah. Waduh, Pernah. tidur cobain sekali-sekali. Oke, berarti sampai sini aja untuk Kak Nanda dan Kak Sese. Terima kasih atas waktunya, Terima kasih sangat banyak, menyenangkan. Marlo. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk mereka berdua. Terima kasih. Ya, sampai bertemu di setengah jam lagi ya. Terima kasih.